Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Oh ya, Ibu ucapkan selamat ya bagi kalian yang telah berhasil naik di kelas 9 dengan perjuangan yang luar biasa. Anak-anak, pada pembelajaran awal di semester 1 ini, kalian akan mempelajari teks pidato persuasif. Simak dengan baik ya video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Pantun hari ini. Wajib senyum dulu ya. Burung merak, burung belibis, terbang tinggi tak pernah jatuh. Diiringi senyum kalian yang termanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap nih mau belajar tentang pidato persuasif? Belajar KD berapa ya anak-anak kita hari ini? Ya, hari ini kita belajar KD 3.1 yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuannya, kalian dituntut untuk dapat menelaah struktur teks pidato persuasif dan kebahasaan teks pidato persuasif. Sebelum kita masuk materi, yuk kita tonton video berikut dulu. Yuk kita data pesan apa saja sih yang terselip dalam video tadi? Ya, yang pertama terdapat pesan atau ajakan agar kita selalu mencuci tangan. Lalu yang kedua, terdapat ajakan agar kita senantiasa memakai atau menggunakan masker. Lalu pesan yang ketiga, kita melakukan physical distancing atau menjaga jarak. Semua pesan yang ada dalam video tersebut bersifat ajakan. Inilah yang dinamakan persuasif. Jika ajakan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi di depan masyarakat Indonesia, maka jadilah pidato persuasif. Dengan demikian, pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan di depan halayak umum dengan tujuan untuk mengajak. Bagaimana ya cara memersuasi dalam pidato? Ada 3 cara memersuasi ketika kita berpidato. Yang pertama, menggunakan etika. Artinya, gunakan pendekatan etika, yaitu kata-kata yang santun sehingga tidak menyinggung pendengar atau audiens. Lalu yang kedua, ada cara emosi.
yaitu kita coba menggunakan kata-kata yang membakar perasaan si audiens sehingga si audiens tergugah perasaannya untuk mengikuti apa yang kita ajak. Lalu yang ketiga, dengan cara logika, yaitu gunakan fakta-fakta atau argumen-argumen yang bersifat masuk akal sehingga mereka mau mengikuti apa yang kita ajak dalam pidato. Yuk kita cari tahu struktur pidato persuasif. Pada dasarnya, struktur pidato persuasif sama seperti teks-teks lainnya, yaitu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah pembukaan. Pembuka berisi tentang salam serta tujuan atau maksud si penyampai pidato dalam pidatonya. Lalu yang kedua, isi atau tubuh dari si pidato. Tubuh pidato ini berisi tentang argumen-argumen, pendapat, serta fakta-fakta, dan tentunya adalah kata-kata ajakan dari si pembawa pidato. Lalu yang terakhir adalah penutup. Penutup biasanya berisi ucapan terima kasih serta penegasan kembali tentang isi pidato yang telah disampaikan. Apa saja sih kebahasaan dari pidato persuasif? Ada 7 kebahasaan pidato persuasif yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah nominalisasi atau kebendaan. Lalu yang kedua, kata ganti orang dan bentuk pasif, istilah teknis, rantai kata, kata benda abstrak, kata emotif, dan terakhir kata tugas. Yang pertama, nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi adalah proses tata bahasa mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Perhatikan contoh berikut. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Coba kalian perhatikan kata yang Bu Mega garis bawahi dan bertanda merah tersebut ya. Kata memberlakukan yang semula pada kalimat 1 merupakan kata kerja, ketika berubah atau berpindah ke kalimat yang kedua menjadi pemberlakuan atau kata benda. Maka perubahan fungsi kata ini yang semula adalah kata kerja menjadi kata benda dinamakan proses nominalisasi. Untuk contoh lainnya silahkan kalian baca di buku cetak ya. Kebahasaan yang kedua yaitu kata ganti orang dan bentuk pasif. Kata ganti orang yang sering digunakan dalam pidato persuasif bukan kata ganti orang pertama, melainkan menggunakan istilah umum yang menggambarkan sebagian orang, masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Contoh kata ganti yang digunakan adalah bangsa Indonesia dan warga negara. Yang ketiga adalah istilah teknis. Kalian pastinya sudah sering mendengar karena kita sudah sering belajar tentang kosakata atau istilah teknis. Ya, kosakata atau istilah teknis adalah kosakata yang lazim digunakan dalam bidang keilmuan tertentu. Perhatikan contoh kalimat berikut. Salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Perhatikan kata yang bercetak miring dan berwarna merah tersebut ya. Kata-kata seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Telegram merupakan contoh kosakata di bidang keilmuan atau kosakata teknis di bidang ilmu komunikasi atau media sosial.
Yang keempat, rantai kata. Rantai kata ini sama dengan pasangan kata seperti sinonim dan antonim. Perhatikan contoh berikut. Sinonim atau persamaan makna dari kata ahli adalah pakar, andal, tangguh, anggaran, aturan, asa, harapan. Sedangkan antonim atau lawan makna yaitu abstrak berlawanan maknanya dengan konkret, amatir dengan ahli, asli, palsu, beraneka dengan semacam. Kelima, kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak. Lawan dari abstrak adalah konkret. Abstrak sendiri bermakna tanpa wujud, artinya tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh kata benda abstrak: perhatian, kebahagiaan, kemiskinan, kebaikan. Contoh dalam sebuah kalimat, kesetia kawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kesetia kawanan di situ merupakan kata benda abstrak karena kata benda ini tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Yang keenam adalah kata emotif. Kosa kata emotif adalah kosa kata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca pidato kita. Perhatikan kalimat berikut. Ayo, kobarkan semangat kita yang sempat padam di dada kita. Kata yang Bu Mega garis bawahi dan berwarna merah merupakan contoh kata-kata emotif. Dari kata-kata ini, maka yang mendengarkannya akan terbakar semangatnya untuk menyebarkan semangat yang sempat padam di dada kita. Berikutnya yaitu kata tugas. Kata tugas sendiri adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contoh kata tugas, kata depan, di, ke, dari, pada. Contoh kata sambung, atau, dan, tetapi, karena, dengan demikian. Contoh kata sandang, si, sang, dan kaum. Contoh kata seru, wah, aduh, ih, ayo, mari, hai. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Jika kalian belum paham, silahkan kalian cari di Google atau literatur lainnya ya. Yuk, kita refleksi terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Nih, ada teman kalian yang bertanya nih, Bu, apa sih manfaat kita belajar pidato persuasif? Ibu coba jawab ya. Anak-anak, jika kelak dirimu nanti menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin negara ataupun pemimpin dalam organisasi, misalnya dalam sebuah partai, dalam sebuah perusahaan, atau organisasi sekolah sekalipun seperti ketua OSIS, maka kamu sudah dapat berpidato di hadapan orang-orang yang telah mendukung dan memilihmu. Terima kasih anak-anak hebat, kita sudah sampai di penutup pembelajaran kita kali ini. Jika tadi Ibu mulai dengan pantun, sekarang Ibu tutup juga ya dengan pantun. Hari Raya ke Wonogiri, tidak lupa makan ketupat. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga ilmu kalian dapat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pembelajaran teks pidato persuasif kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap belajar di rumah dengan semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.